Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah hadir peserta sidang dengan nama Muhammad Adil, lalu ada dua dosen penguji. Saya sendiri Riyad Sahara dengan Ibu Cian Ramadan Hasoltin. Nah, ini saya bukakan, nanti begitu dipersilahkan, baru peserta sidang mulai presentasinya ya. Oke, pada hari ini, Selasa tanggal 30 September 2025, akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan peserta nama mahasiswa Muhammad Adil, nomor induk mahasiswa 20040101113, program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir yang akan disidangkan, prediksi harga saham menggunakan metode QuizDM dengan algoritma regresi linear berganda, skema tugas akhirnya prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom, tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir dengan nama Ibu Insinyur Heni Yulianti MS Mkom dan akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama, sekaligus ketua sidang, saya sendiri, Riyad Sahara, lalu dosen penguji dua, Ibu Cian Ramadana Hasoltin Eskom Mkom. Sidang terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama, peserta sidang diberikan waktu 15 menit efektif untuk mempresentasikan laporan tugas akhir yang sudah dikerjakan. Lalu sesi kedua, diskusi, tanya jawab, mempertahankan argumen, verifikasi, dan validasi hasil dari tugas akhir peserta dengan dosen penguji, ada dua orang tadi ya. Lalu sesi ketiga adalah pengumuman atas penilaian sidang tugas akhir yang sudah dipresentasikan. Nah, sebelum sesi ketiga atau pada saat sesi ketiga, peserta sidang nanti akan ditempatkan di waiting room sebentar, kurang lebih 2-3 menit, agar pembimbing bisa melakukan diskusi untuk penilaiannya, lalu akan di-invite kembali dan akan diumumkan. Sudah jelas, Sudah, Pak. Saudara Adil? Oke. Kepada peserta sidang dengan nama Saudara Muhammad Adil dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya 15 menit efektif, tidak boleh lebih ya. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu pembimbing, penguji. Yang tugas akhir dengan judul Prediksi Harga Saham menggunakan metode QuizDM dengan algoritma regresi linear berganda. Nama Muhammad Adil, NIM 20040010113. Dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKOM. Dosen penguji satu Bapak Riyad Sahara SSIMT. Dosen penguji 2 Bapak Ibu Cian. Lembaran keabsahan tugas akhir. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Adil NIM 20040010113. Judul Prediksi Harga Saham menggunakan metode Kalau Kris Saudara DM dengan. Adil, sorry, ini di slideshow dulu ya presentasinya, biar kelihatan jelas. Oh iya, maaf, Pak. Iya. Oke, lanjut. Lembaran keabsahan tugas akhir. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Adil NIM 200400113. Judul Prediksi Harga Saham menggunakan metode Kris DM dengan algoritma regresi linear berganda. Satu, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Generatif AI dan penulisan kalimat, paragraf, dan bab. Tiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lainnya atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan di bawah ini Muhammad Adil. Selanjutnya adalah pendahuluan latar belakang. Pada penelitian ini, saya meneliti prediksi harga saham bioskop XX1 dengan kode saham CNMA. Permasalahan pada penelitian adalah fluktuasi harga saham yang banyak diakibati oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan, suku bunga, dan juga ekonomi global. Untuk mengatasi permasalahan, saya menggunakan metode regresi linear berganda kombinasikan dengan metode Kris DM. Rumusan masalah.
Untuk rumusan masalahnya adalah fluktuasi harga saham bioskop yang tidak menentu pada setiap tahunnya. Selanjutnya batasan penelitian. Pada penelitian ini dibatasi dengan waktu dan sumber yang terbatas. Yang pertama adalah dataset penelitian ini didapatkan dari website Yahoo Finance. Periode yang digunakan adalah dari 2 Agustus 2023 sampai 2 Juni 2025. Pada penelitian ini menggunakan variabel yang adalah open, high, low, close, dan volume. Tiga, penelitian ini menggunakan algoritma regresi linear berganda. Keempat, metode penelitian dengan penerapan CRISP-DM. Pada hasil penelitian menggunakan aplikasi RapidMiner dan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah pertama mengembangkan model prediksi harga saham menggunakan algoritma regresi linear berganda dengan CRISP-DM. Yang kedua, memberikan solusi untuk investor menentukan prediksi harga saham yang mudah dibaca dan real time. Manfaat penelitian ada yang adalah yang pertama membantu investor untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang kedua, memberikan rekomendasi metode informasi yang lebih tepat untuk memprediksi harga saham. Yang ketiga, proses pengolahan data otomatis sehingga meningkatkan akurasi yang lebih efektif. Selanjutnya metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode CRISP-DM dengan 6 bagian, yaitu yang pertama business understanding dengan tahapan pemahaman. Yang pertama, paham permasalahan penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, rencana penelitian. Yang kedua adalah data understanding. Tahapannya adalah pertama, kumpulkan data awal. Yang kedua, deskripsi data. Yang ketiga adalah data preparation. Pada tahapan ini adalah pertama, cleaning dataset. Yang kedua, pembagian data training dan data testing. Yang keempat adalah modeling. Pada bagian ini adalah pelatihan model regresi linear dan uji coba regresi linear berganda. Yang kelima adalah evaluation, yaitu tahapan evaluasi hasil penelitian dan hitung akurasi. Yang keenam adalah development. Pada development membuat aplikasi berbasis web. Eh, Untuk menjelaskan dari pertama adalah business understanding, yaitu pertama paham pada penelitian. Penelitian ini yaitu paham penelitian ini adalah fluktuasi harga saham bioskop yang tidak menentu. Kedua, tujuan penelitian yaitu memberi solusi bagi investor dalam memprediksi saham. Yang ketiga, rencana penelitian yaitu memprediksi harga saham menggunakan model regresi linear berganda dan model CRISP-DM. Untuk data understanding, saya menggunakan data bioskop SX1 pada periode 2 Agustus 2003 sampai 26 Juni 2025 berjumlah 449 data set dengan variabel 5 variabel, yaitu open, high, low, close, dan volume. Selanjutnya adalah data preparation, yaitu yang pertama cleaning dataset, yaitu dari dataset awal 449 menjadi setelah di cleaning menjadi 436. Yang kedua adalah pembagian data training dan data testing. Pada penelitian ini pem- saya membandingkan 3 perbandingan data training dan data testing, yaitu 90:10, 80:20, dan 70:30. Dengan eh, menampilkan hasil grafik data training 90, data training 80, data training 70, data testing 10, grafik data testing 20, grafik data testing 30. Selanjutnya adalah modeling. Pada yang pertama adalah pelatihan model regresi linear yang menggunakan aplikasi RapidMiner dengan operator regresi linear dan apply model untuk menampilkan hasil prediksi. Selanjutnya adalah uji coba regresi linear berganda. Mendapatkan hasil dari grafik perbandingan 90:20 dan histogram perbandingan 90:10, dan
Selanjutnya grafik prediksi hasil 80/20 dan diagram histogram 80/20. Dan juga untuk hasil prediksi 70/30 dan hasil prediksi 70/30. Berikutnya adalah penampilan tabel hasil dari prediksi dari tiga perbandingan. Perbandingan 90, 10, 80/20, dan 70/30. Berikutnya adalah evaluation. Pada tahapan pertama adalah evaluasi, yaitu pada penelitian ini saya menggunakan parameter RMSE dan MAE dengan hasil akurasi yaitu perbandingan 90/10 dengan RMSE 2,87 dan MAE 2,36, dan untuk perbandingan 80/20 dengan RMSE 5,41 dan MAE 2,97. Untuk perbandingan 70/30 dengan RMSE 5,08 dan MAE 2,78 dengan hasil RMSE dan MAE terendah adalah 90/10. Berikutnya untuk development, saya izin memvisualisasikan hasil aplikasi, Pak. Silakan, silakan. Berikut adalah aplikasi eh, berbasis web prediksi harga saham algoritma regresi linear berganda. Yang pertama, untuk mengisi data saham, contoh dari penelitian saya yaitu Bioskop SX1 dengan kode saham CNMA.JK dengan percobaan data awal dari 1 September 2023 sampai 26 September 2025. Berikutnya kita dapat mengatur perbagian data training dan data testing. Maka saya uji pada perbandingan 90/10% data testing. Maka untuk hasil prediksi adalah yang pertama ditampilkan dataset dari keseluruhan data yang diambil dari website Yahoo Finance dengan jumlah data 490. Selanjutnya mengcleaningkan data dan jumlah data training 441 dan data testing 49 baris. Terus ratio adalah data training dan data testing 90/10 dengan nilai aktual dan prediksi yang ditampilkan. Maka jumlah hasil prediksi 94 baris dan visualisasi data prediksi dengan grafik. Yang pertama, grafik dataset keseluruhan dari yang akan diprediksi. Selanjutnya, harga aktual, grafik harga aktual. Selanjutnya, grafik harga prediksi dan grafik perbandingan aktual dan prediksi. Maka menghasilkan RMSE yaitu 2,21 dan juga menampilkan hasil penutup untuk hari berikutnya. Terima kasih untuk eh, aplikasinya. Izin untuk presentasi PPT lagi. Oke, terima kasih, Saudara Adil. Kita lanjut ke Oh, sesi tanya jawab. Pak, maaf, Hmm? masih PPT, Pak. Oh, Oh, ya masih udah ada. belum selesai. Oke, lanjut dulu bentar lagi ya. Ya, oke, Pak. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah hasil dan analisa. Eh, Pada penelitian ini, formula prediksi harga saham dengan regresi linear berganda dengan rumus A, Y sama dengan A plus B1 X1, B2 X2 sampai Bn Xn menghasilkan formula yaitu Y 2,04 dikurang 0,000083 dikali X1 dikurang 0,000063 dikali X2 tambah
1,007 dikali X3 ditambah 0,00000010 dikali X4 dengan pembagian variabel dataset yaitu open sebagai X1, height sebagai X2, low sebagai X3, volume sebagai X4, dan close sebagai Y. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan prediksi perbandingan data training, data testing 90 banding 10, 80 banding 20, 70 banding 30, tiga perbandingan dengan metode QuizDM menggunakan regresi linear berganda, menghasilkan kesimpulan yang pertama adalah pada penelitian ini sosial saham dihasilkan formula untuk prediksi perhitungan regresi linear berganda dengan rumus Y A ditambah B1 X1, B2 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 tambah B4 X4 dengan hasil formula Y 2,04 dikurang 0,00083 dikali X1 dikurang 0,00063 dikali X2 ditambah 1,007 dikali X3 tambah 0,0000001 10 dikali X4. Dari perhitungan prediksi saham bioskop yang algoritma regresi linear berganda dari tiga perbandingan kondisi terbaik adalah 90 banding 10. Yang ketiga, hasil RMSE rata-rata perhitungan adalah 2,85, hasil MAE rata-rata perhitungan adalah 2,31, dan empat, hasil visualisasi model regresi linear berganda yang digunakan untuk memprediksi harga saham berhasil dapat diakses secara real time. Baik, Pak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Bu Cian, silakan terlebih Baik. dahulu. Baik, Pak. Bapak aja duluan, Pak. Halo, halo, Pak Riyad. Halo, Mas Adil. Halo. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, ini Pak Riyad yang mau bertanya siapa dulu, Pak? Oke, Saudara Adil, saya duluan aja lah ya. Baik, Sorry, Pak. ini kita agak sedikit kurang fokus ya. Tidak mempersiapkan dengan baik juga penguji kita. Oke, Mas Adil, eh saya minta jelaskan dengan simpel aja deh boleh. Yang Mas Adil lakukan untuk analisa datanya itu seperti apa? Dari mulai persiapan sampai dengan hasil akhirnya itu kayak gimana? Baik, Pak. Pertama, kita mengambil dataset dari Yahoo Finance yaitu bioskop XX1 dari aplikasi website Yahoo Finance tersebut. Selanjutnya saya menginput ke RapidMiner dengan tujuan pertama yaitu mengcleaningkan data set terlebih dahulu untuk menghapus data yang ada kesalahan data atau nol. Selanjutnya
untuk melanjutkan untuk selanjutnya adalah pembagian data testing dan data training pada rapid miner juga Pak, dengan Mm. eh, perbandingan tiga perbandingan 90 banding 10, 80 banding 20, 70 banding 30. Selanjutnya eh, menggunakan operator regresi untuk menguji regresi dengan dan apply model untuk menjalankannya dengan mendapatkan hasil dari prediksi yang diuji dengan algoritma regresi linear berganda dengan hasil tabel hasil prediksi, grafik hasil prediksi, dan diagram histogram hasil prediksi, Pak. Dan saya juga, baik, Pak. Sudah itu aja. Eh, dan untuk hasilnya, yang perbandingan terbaik, saya mencoba menggunakan perhitungan manual, yaitu 90 banding 10, yang dengan rumus manual, dengan eh, hasil RMSE dan untuk hasil RMSE dari Rapid Miner dan perhitungan manual saya jadikan untuk rata-rata untuk sidang hasil hari ini, Pak. Oke, tadi pakai apa metodenya Kris DM? SDM, Pak. Berapa step Kris DM-nya? Ada 6, Pak. Apa aja tuh? Yaitu business understanding, data understanding, Hmm. data preparation, yaitu selanjutnya modeling, evaluasi Hmm. dari Pak. Step by stepnya menghasilkan hasil apa penelitiannya? Sambil ditunjukkan ya. Setiap step by step dari Kris DM yang Mas Adil ini ambil nih metodenya. Yang pertama ini business understanding itu, Pak. Untuk tujuan apa kita memprediksi dengan menggunakan eh, metode apa yang kita prediksi. Yang Bentar. kedua, Di business understanding ngapain? itu Pak, memahami dari pertama memahami permasalahan apa aja permasalahan dari yang akan kita teliti. Iya, apa itu masalahnya? Itu fluktuasi harga saham Pak yang tidak menentu, Harga saham siapa? ya Pak. Perusahaan Oh, XYZ atau posisi nama XX1? kan Pak, Hmm? Cinema X1 Pak. Terus XYZ kayaknya tidak ditampilkan Pak nama PT. ada di laporan, coba baca laporannya. Oh, PT XYZ saya bikin Pak. Kalau PT-nya beda lagi Pak namanya. Hmm, tapi ada nama branding ya? Oh iya Pak. Dengan Hah? ini nama PT-nya itu Pak. Iya, nama Maaf PT-nya Pak. disamarkan, tapi nama brandingnya tetap aja ada. Oke lah itu sepele lah, malah saya tanyakan. Yang mau ditanyakan ini emang harganya fluktuasi si sahamnya dia naik turun banget. Iya Pak, dia kalau sekarang trennya lagi turun sih Pak. Karena dia juga baru mulai buka saham dari 2 Agustus Pak, 2023 Pak. Mm-mm. Ngelihatnya Trennya dari mana turunnya? memang ini Pak. Untuk gambarnya, hasil grafiknya trennya lagi turun Pak. Di atas grafik. Oh, itu lagi turun. Emang kalau turun kenapa? Bisa Bukan membuat penyebabnya kesalahan. ya. Saya nggak tanya penyebabnya. Tapi akibatnya kalau turun kenapa? Sehingga jadi masalah buat Mas Adil dan melakukan penelitian ini.
untuk eh, karena turun, saya dapat memprediksi sih Pak, harga saham itu baik atau tidaknya Pak, dalam untuk investor dan untuk saya juga sih Pak. Berapa banyak memang investor yang invest di situ? Atau yang lagi main di saham dan beli sahamnya si Exxon Eh, ini? untuk data itu saya belum mendapatkan Pak untuk sekarang, untuk semua data jumlah yang sekarang bermain di saham deskopnya Pak. Kenapa jadi masalah jadi penelitian? Karena fluktuasi harga saham Pak yang tidak menentu Pak. Jadi kadang naik, kadang turun gitu Ya, Pak. memang begitu saham masa stabil aja. Iya Pak. Ya, biar bisa di investor, biar bisa lebih percaya gitu Pak. Apa kedepannya akan lebih baik untuk saham ini Pak. Lebih baik. Nggak, apakah bisa jadi lebih baik untuk diprediksi gitu Pak? Itu baru satu, business understanding. Kalau data understandingnya, apa yang Jadi dilakukan sama Mas Adil? untuk data understanding-nya saya pertama mengambil data set dari yang akan diteliti, itu dari aplikasi Yahoo Finance, dan Hmm? menentukan variabel variabel dari berapa 5 variabel ini, yaitu open, high, low, close, dan volume. Udah, itu aja. Iya Pak, untuk data understanding-nya Pak. Oke, terus step selanjutnya apa? Data preparation Pak. Data preparation. Ngapain di data preparation? Yang pertama, mengcleaningkan data set dengan operator split data sih Pak. Dengan dari eh, Hmm? operator data pada rapid miner-nya dari awalnya 449 menjadi bagian data training dan data testing dengan split data untuk 3 perbandingan yang diuji dengan perbandingan 90 banding 10, 80 banding 20, dan 70 banding 30 Pak. Dengan menghasilkan ini Itu untuk yang di cleaning apa aja? Dan has, eh, maksudnya itu parameter yang akhirnya tercleaning, misalkan data nol atau data apa, sehingga dapat hasilnya. Coba lihat yang tadi. ya Pak. Ini Nah, ini dari 449, 436, ini jadi keringkas karena apa? Misalkan ada yang di clean, oh ini ada kolom yang kosong atau baris yang kosong atau kayak gimana gimana gimananya. untuk cleaning data itu melihat data nol, yang pertama menghapus data nol, yang kedua untuk mengecek eh, data yang sesuai atau tidak, untuk dapat contohnya cleaning data. Untuk jatuhnya yang pertama untuk itu sih Pak. Jika ada data nol maka akan dihapus dari dataset Pak. Oh, jadi makanya kesisa datasetnya sekian gitu ya. Jadi hasilnya jadi 400 sekian. Oke, lanjut. Untuk pembagian data training dan data testing Pak. Hmm. Dengan hasil untuk grafiknya Pak, gambar grafiknya 90 banding 90 dan perbandingannya 10 data testing, dan data training 80 dan data testing 20, data training 70 dan data testingnya 30 Pak. Lanjut. Baik Pak.
Selanjutnya adalah modeling, Pak. Ini untuk melatih model regresinya, Pak, dengan operator regresi linear berganda, Pak. Yang pertama tadi untuk split data, ini yang aplikasi untuk operator regresi linear berganda, Pak, untuk melatih regresinya dan apply model untuk menampilkan hasil prediksinya, Pak. Mm-mm. Dan hasilnya, hasil uji cobanya dengan hasil grafik, yang pertama grafik, dan yang kedua hasilnya diagram histogram, dan selanjutnya dapatkan hasil dari tabel prediksi juga, Pak. Dari tiga perbandingan tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya evaluasi, evaluation, Pak. Di Hmm. sini untuk mencoba eh, menerap, menerapkan atau menguji RMSE, Pak, dan MAE dengan hasil RMSE tiga perbandingan tersebut, yaitu 90 banding 10 dengan RMSE 2,87 dan MAE 2,36 dan 80 banding 20, RMSE 5,41 dan MAE 2,97 dengan perbandingan 70-30, RMSE 5,08, MAE 2,97, Pak. Yang dan hasil yang terbaik dari RMSE dan MAE adalah 90 banding 10, Pak. Sudah? Oh, sudah, Pak, untuk evaluasinya, Pak. Oke. Good. Sekarang di bagian ini ya. Masalah utama yang Mas Adil angkat di penelitian ataupun di mana ini presentasinya. Coba dibaca deh. Permasalahan penelitian saya adalah Mm-mm. fluktuasi saham bioskop yang tidak menentu setiap tahunnya, Pak. Fluktuasi harga saham bioskop yang tidak menentu pada setiap tahunnya. Itu ya masalah utamanya ya. Udah masalah utamanya gitu ya. Yakin? Katanya yakin nggak? Masalah utamanya udah itu aja. Oh, untuk permasalahan dari penelitian ini, Pak. Mm-mm. Kalau Mas Adil sendiri melihat teks permasalahan utama seperti itu gitu ya. Persepsinya itu yang ada di pemikirannya kita itu apa sih? Fluktuasi harga saham bioskop XX1 yang tidak menentu pada setiap tahunnya. Ya, ya emang Ya, kenapa kalau dia ada fluktuasi harga saham di XX1 itu untuk setiap tahun kan? Emang kenapa gitu? Menghasilkan atau menimbulkan masalah apa sehingga kita mau bikinkan penelitian iya, Pak. apa manfaatnya jika ditemukan jawaban dari masalahnya atau ada solusi dari masalahnya. Ini kan rumusan masalah asal main tembak aja ya, nggak ada penjelasannya. Artinya kalau misalkan kita bikin pertanyaan untuk dijawab sama orang, sebelum orang bisa menjawab pertanyaan itu aja, orang bertanya-tanya, ini pertanyaan nanya apaan sih? Kayak gitu. Untuk fluktuasi harga saham ini, yaitu agar eh, yang pertama buat investor dalam memprediksi saham agar lebih bisa menentukan untuk prediksi dia dengan rumusan yang telah kita diteliti. Dan bagi dan selanjutnya untuk penjelasan dari fluktuasi harga saham itu yang dapat meragukan bagi investor dalam mengambil saham bioskop tersebut, Pak. Dan
Baik Pak. Untuk itunya utamanya adalah memberi agar investor memprediksi dapat memprediksi eh, saham mana yang dapat diinvestasikan, Pak. Kenapa nggak dituliskan? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya kan kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya Mas Adil ini sebagai pembaca ya atau sebagai penguji penyidang gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, itu dari saya dulu aja. Nah ini sepertinya pengujinya ada pergantian ini ya, entah kenapa. Jadinya sepertinya penguji duanya digantikan Pak Sahid. Silakan Pak Sahid. Oke, ya. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang, Mas. Ya, ini enggak ini yang mendadak ya, Mas ya. Jadi ada kendala sedikit. Ya, oke, Mas. Mas Adil ya. Nanti mungkin untuk nextnya bisa di ini ya, diedit untuk pengujinya nanti ya. Ini nggak masalah kalau yang presentasi nggak apa-apa sih karena kan di awal tadi ya presentasinya. Ya, Mas Adil. Mungkin untuk pertama saya pengen tanya Mas Adil. Ini Mas Adil eh, investor saham juga bukan, Mas? Oh, iya, Pak. Saya juga pernah menggunakan bersah. Sampai saat ini masih ini nggak aktif nggak? Oh, kemarin karena itu jual dulu, Pak, sahamnya. Baru-baru ini, Pak. Ya. Oke, Iya. kalau dari sudut pandang Mas Adil sendiri yang investor, ya mungkin bisa kita sebut investor saham ya. Ini kira-kira prediksi seperti ini akan kepake nggak Mas kira-kira dalam menentukan apa yang mau kita beli gitu, menentukan portofolio kita gitu. Eh, Bisa sebagai landasan buat para investor bisa nge eh, saham ini bagus apa tidaknya, Pak. Iya, enggak. Maksudnya dari sisi Mas Adil sendiri gitu ya sebagai seorang investor, kira-kira bakal menggunakan ini nggak, maksudnya aplikasi-aplikasi model-model prediksi ini nggak untuk prediksi harga saham gitu. Kalau Secara praktisnya gimana? saya bisa menggunakan untuk aplikasinya, ya Pak. Saya akan menguji coba juga, Pak, untuk dari saham-saham yang lain juga. Saya coba cek-cek juga, Pak. Oke, gitu ya. Ya, coba Mas Ardi, tadi ada aplikasinya kalau nggak salah ya. Saya sempat lihat sekilas. Izin tampilkan ya, Pak. Ya, coba tampilkan boleh Mas. Sudah tampil, Pak. Oke. Nah, itu masukkan kode saham dan inputannya berarti ada tiga ya Mas ya. Inputan harga saham, kemudian tanggal awal, tanggal akhir. Untuk Oke, berarti ini sahamnya bukan dan cuma untuk saham bioskop aja bisa ini atau gimana? Pak. Bisa untuk Mas, semua saham berarti. karena datasetnya dari Yahoo Finance, Pak. Ini berarti Langsung. langsung narik dari Yahoo Finance ini berarti Mas. Iya, Pak. Oh, berarti semua nggak cuma terbatas ke saham ini doang berarti ya. XX1 doang ya berarti ya. Bisa untuk semua saham. Nah, itu sebenarnya kalau bisa sih lebih dibahas Mas ini kan karena kalau itu kan jadi kayak lebih terbatas ya itunya ya. Kan apa yang Mas Hadi lakukan ini kan untuk semua Baik. saham sedangkan yang dilaporkan kan Iya, cuma baik, Pak. terbatas Nah, ke itu ya. Coba bisa dicontohkan nggak Mas iya, mungkin Pak. salah satu ini aja. Ini contoh untuk saham yang lainnya, Pak. Untuk Eh, BCA, coba yang BCA BCA, dulu. Terserah deh untuk tanggalnya BCA, tentukan aja Mas. harus untuk datasetnya, Pak. Ya, Pak. Ya, berapa? Boleh lah 10. Pak. Ini untuk data.
Mm-mm. Awalnya 408 Pak. Bagian data training data testingnya 367 dan testingnya 41 dan eh, tabel aktual dan prediksinya serta grafiknya Pak. Grafik dataset aktual prediksi dan perbandingan aktual dan prediksi dengan hasil RMSE-nya 59,79 Pak, dan mendapatkan prediksi juga untuk hari berikutnya Pak. Oke. Ya, sorry itu berarti yang atas ini, yang tabel yang di atas tadi Mas, Ini yang Pak, ya dia yang itu ya, yang sedang disorot itu hasil prediksinya Mas ya berarti ya. Hasil prediksi dibandingkan dengan aktualnya gitu ya. aktual dan prediksinya Pak. Oke, coba Mas kalau tanggalnya eh, sampai tanggal hari ini kira-kira bisa nggak itunya Bisa Pak. Coba. diubah yang tanggal akhirnya aja. Iya tanggal 30 coba. Tapi kalau biasanya tanggal 30-nya belum. Coba saya cek dulu datasetnya Pak. Oh Datasetnya itu ada ya sampai ya. Tanggal dua puluh akhirnya sembilan ya. Pak. Dan hasilnya juga 41 baris data prediksinya Pak. Oke enggak, ini sorry yang di hasil prediksinya itu kok dia berhenti di itu ya. Bulan Februari ya itu ya kalau nggak salah ya terakhirnya. Oh, yang mana Pak? Ya itu kok Hasil tabel prediksinya itu. Nah itu. ini setelah dibagi Pak data training dan data testingnya Pak, dan oh, dari Oh itunya Mas. eh ini setelah data trainingnya aja data testingnya aja Pak yang dihasilkan prediksinya Pak, yang 41 baris Pak yang diujinya Pak. Betul. Oh ini ya. Ini kayaknya nggak pakai konsep time series ya Mas ya ininya ya. Prediksinya ya. Iya, Jadi kan seharusnya seharusnya kan pembagiannya nggak gitu kalau ini ya. Kalau time series itu kan harusnya berurutan gitu. Ini kan kelihatan random ya tanggalnya ya. dan Pak Nah untuk itu makanya pembagian ada ini Pak. sebenarnya agak miss di situ sih Mas ini. Dan ini kenapa Mas pakai random? Sorry tadi metodenya apa? Regresi linear berganda Mas. Iya Pak, karena menggunakan pertama dia 5 variabel dan untuk variabel dependennya yaitu data close-nya Pak, dan untuk variabel independennya yaitu high low close open dan volume Pak, karena memiliki 5 variabel Pak. Ya berarti yang diprediksi kan close-nya ya berarti ya. Iya Pak, close-nya untuk diprediksi Pak. Ya kalau sebenarnya kalau udah dapat high, low sama open sih sebenarnya ya apa ya? Ya pasti hasilnya nggak inilah, nggak apa? Ya pasti errornya dikit lah logikanya kan harga saham kan sebenarnya kan ini ya kita kan ya fluktuatif tapi fluktuatif kan cenderung dalam satu hari itu nggak beda range-nya itu nggak beda jauh ya Mas ya. Iya Mas Pak. Adil pasti ngerti lamanya kalau hari ini misalkan 7.500 mungkin nggak mungkin nanti sore itu ya ada kemungkinan sih cuman kemungkinannya kan kecil ya misalkan nanti sore itu tiba-tiba jadi 9.000 atau jadi 10.000 gitu Iya ya Pak. kan malah kan ada aturan itu ya Mas ya ada aturan ARA sama ARB ya atau reject atas sama yang bawah gitu ya jadi kalau udah di atas kenaikannya itu udah di atas 25% kan tutup dia nggak mungkin lebih dari 25% ininya ya kan artinya dalam apa kita bicara data itu kan ya berarti pasti nanti untuk errornya pun akan kecil pasti Iya ya betul. kalau kita Betul. bicara error sih ini. Nah ini sebenarnya agak disayangkan Mas kenapa pilih metodenya itu regresi linear berganda gitu ya. Karena sebenarnya banyak sekali metode yang bisa algoritma yang bisa digunakan untuk data-data time series gitu ya. Contoh kalau Iya mau Pak. pakai deep learning bisa pakai yang namanya LSTM gitu ya. Atau bisa juga mungkin yang agak simple sederhana bisa pakai apa ya mungkin kalau machine learning itu kayak ARIMA gitu ya dan kawan-kawannya. Ada beberapa sih ini ya sebenarnya bisa dipakai. Ya Iya gitu Pak. Mas ya mungkin ya kalau dari sisi apa aplikasinya kemudian untuk
ya deploymentnya ya bisa kita bilang saya hargai ya Mas Adil ya. Cuman tadi sebenarnya agak disayangkan di ini ya. Pertama masalah pemilihan metode gitu ya. Kemudian eh, ya itu yang mungkin kurang cocok sebenarnya metodenya untuk ini. Cuman ya saya hargai ya Mas Adil bisa ya paling tidak bisa menerapkan suatu metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Meskipun sebenarnya untuk regresi linear berganda ini kan sebenarnya terlalu sederhana ya ininya ya apa Pak. namanya algoritmanya gitu ya. Jangankan orang informatika gitu ya, orang-orang manajemen, orang-orang akuntansi pun pakai sebenarnya metode itu. Ya, jadi seharusnya bisa dicari ciri khas yang lebih ini lagi sih. Mas, sorry Mas Adil, kalau misalkan saya challenge coba di metode lain kira-kira bisa nggak Mas? Buat ini aja sih, saya pengen tahu aja sih ini ya. Pelajari, Pak. Ya nanti coba ini ya. Gak apa-apa nanti misalkan nggak masuk ke sini nggak apa-apa. Tadi saya pengen tahu dari Mas Adilnya kira-kira bisa apa enggak. Baik, Pak. Ya nanti coba ini ya mungkin itu buat tambahan aja sih, buat tambahan revisi aja. Hmm. Nah untuk catatan revisi dari saya mungkin Mas, ya selain yang tadi saya diskusikan mungkin untuk penulisan saya rasa sudah cukup rapi ya Mas ya untuk isinya ya. Cuman ya tadi mungkin yang disampaikan Pak Riyad ya Mas ya coba diperbaiki. Terus dari saya coba challenge Mas Adil pakai ini ya, coba pakai algoritma lain ya. Itu Baik, aja Pak. mungkin nanti bisa ditunjukkan ke saya untuk catatan revisi. Ya nanti masalah dimasukkan atau enggak itu mungkin kalau dimasukkan agak lama ya waktunya ya karena kan kita mungkin tinggal seminggu lagi kita udah penutupan sidang gitu ya jadinya mungkin nggak akan cukup waktunya Baik, ya Pak. sehingga nanti ya mungkin nanti bisa disetorkan ininya aja entah itu Google Colab-nya atau mungkin aplikasi yang udah di deployment bisa di otak-atik itu bisa di ini juga. Oke Mas Adil itu aja dari saya kembalikan ke Pak Riyad. Oke, Silakan. selesai. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya untuk sesi penilaian. Untuk Mas Adil ditunggu di waiting room dulu ya. Kita akan tempatkan di waiting room sebentar, nanti akan di-invite lagi ya. Pak. Oke, sebentar. Hmm, Oke, langsung nilai. Halo, Bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Kabar Pak Riyad? Ya, halo Bani. Ujian nggak bisa emangnya? Entah, Nggak dilatih ya. sepertinya. Oke, Kan, oke, saya sudah enter nilai. Ya Bu ini izin Bu ini nilainya ya, 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 sebentar, Mas bentar. Adil. Saya lagi buka. Oke. Hmm, Oke. Oke, nilainya udah nih ya. Berarti tinggal diumumkan aja. Oke Pak silakan Pak. Saya invite lagi Muhammad Adil. Saya izin live ya. Saya izin Oh, live ya. boleh. Oke. Bu habis Ya, ini ada oke. satu lagi ya Bu Ya. ya. Nanti saya kirim zoomnya Bu. Iya, iya, iya. Yang itu Saya oke Bu. siap, siap. Siap Bu. Oke. Saya Oke. mau ke toilet sebentar, oke? Oke. Siap Bu. Oke, Saya hargai dia berusaha bikin aplikasi. Oh ya udah. oke, udah. Ya. Sip. Oke, Mas Muhammad Adil sudah siap menerima penilaian ya. Jadi presentasinya sudah cukup baik. Terus eksperimennya juga ya memang untuk sempurna agak masih sulit ya. Tapi tadi sudah terlihat effortnya, usahanya. Walaupun tadi pada saat presentasi terbata-bata, tapi itu bisa diperbaiki dengan belajar dan pengalaman.
Jadi biasakan sebelum presentasi itu dipelajari dulu materinya, dikuasai agar bisa lancar presentasinya. Karena impression melihat kita presenter itu mempresentasikannya, pembawaannya, terus gaya bicara, intonasi, ya, itu mempengaruhi penilaian kita semua. Jadi nanti belajar lagi untuk presentasi, Mas Adil ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke penilaiannya, biar nggak terlalu lama. Sebentar. Mana dia nih tadi form penilaiannya? Selupa saya. Oke, ini dia. Oke, saya bacakan hasil akhirnya. Jadi sudah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama mahasiswa Muhammad Adil ya. Nomor induk mahasiswanya 20040010113. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, ya, maka mahasiswa atas nama Muhammad Adil atas judul tugas akhir prediksi harga saham menggunakan metode KSDM dengan algoritma regresi linear berganda dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jadi selamat Mas Adil, tapi tidak ada catatannya dengan perbaikan, artinya ada revisi yang harus dikerjakan. Waktunya singkat karena sudah mepet di akhir-akhir periode semester ya. Jadi kurang dari seminggu untuk revisinya, harap dikebut. Catatan revisi dari penguji, yaitu saya tadi dan Pak Syahid ya. Nah, sebelum disetor ke pengujinya, ke pembimbingnya dulu. Gitu. Baik, Pak. Ya. Oke, dari saya seperti itu. Pak Syahid silakan sebelum kita tutup. Ya, Makasih, selamat Pak. ya, Mas Adil ya tadi. Ya, Terima tadi kasih. yang maksud saya tunggu untuk itunya Mas ya coba dia apa gunakan algoritma lain ya, karena sayang sebenarnya tadi eh, konsepnya udah bagus tadi ya Mas Adil ya, sama aplikasinya juga. Cuman tadi ya sayang salah pilih algoritma aja sih sebetulnya. Cuman ya saya hargai Mas Adil ini kan karena masih S1 ya, jadi yang penting di sini nih Mas Adil bisa menerapkan ini ya, ada yang bisa diterapkan, bisa diuji coba oleh Mas Adil itu saya rasa udah cukup sih ini. Ya, sekali lagi selamat Mas Adil ya. Ditunggu untuk Terima kasih, revisinya. Pak. 1 minggu Ya. ya Mas Adil ya. Jangan Ya, lama-lama ya Mas ya. eh, untuk revisinya mencoba untuk aplikasinya ya Pak, sudah dengan metode lain atau algoritma lain ya Pak. Iya kalau dari saya itu tadi. Baik, Yang Pak. sisanya tadi Pak Riyad ya. Tadi udah Ya, dicatatkan ya tadi. sudah Pak. Ya itu sih. Ya, Akan diperbaiki Mas. terima kasih Pak. Ya, ya Terima sama-sama. kasih Pak dan Pak Sahid. Ya saya kembalikan ke Pak Riyad. Oke, terima kasih. Dengan ini kita tutup sidang tugas akhir dengan nama Muhammad Adil. Selamat sekali lagi, jangan lupa revisinya ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri.